si Bang Bangka jua-jua, si Bang Bangka jua-jua. Hey yo, ya 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 yo, dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Hasil verifikasi berkas bakal pasangan calon Pilkada 2024 diumumkan. KPU harapkan masyarakat beri masukan. 10.000 pelanggan PDAM di Karangasem mengalami krisis air bersih pasca matinya aliran air PDAM. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya, Chandra Kardana. Ya, dan juga saya, Dian Ariswari. Saudara, inilah dia Bali hari ini selengkapnya. Ya, saudara, informasi pertama, KPU Provinsi Bali akan segera mengumumkan hasil verifikasi persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang akan bertarung di Pilkada serentak 27 November mendatang. Pengumuman hasil verifikasi dilakukan di berbagai platform media agar masyarakat mengetahui dan memberikan masukan terkait pasangan bakal calon. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gedeli Dartawan mengatakan proses verifikasi dokumen persyaratan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali masih terus dilakukan. Verifikasi tidak hanya dilakukan oleh KPU, namun juga melibatkan lembaga terkait sehingga prosesnya dapat berjalan maksimal. Meski demikian, KPU Provinsi Bali tetap membutuhkan masukan dari warga terkait bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, sehingga verifikasi akan jauh lebih maksimal. Hasil verifikasi yang dilakukan KPU akan diumumkan di berbagai platform media sehingga menjangkau masyarakat luas. Apabila bakal pasangan calon diketahui memiliki permasalahan atau kendala yang tidak diketahui KPU saat dilakukan verifikasi. Mungkin KPU sudah ngecek surat-surat dan lain sebagainya, bisa aja nanti lolos, misalnya ada ijazah bodong, kemudian ada orang yang masih punya utang, ada yang pilot, silakan laporkan sekarang. Jangan sampai setelah kita tetapkan, setelah kita undi nomor urutnya baru muncul. Ini kan terlambat bagi kita untuk melakukan pendekatan kepada calon. Karena kalau calon itu belum ditetapkan, masih ada proses penggantian, ya. Jadi itu akan lebih mudah. Saat pengumuman dilakukan ke publik dan nantinya menerima masukan dari masyarakat, pengusung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali masih memiliki waktu untuk mengganti nama bakal calon jika ditemukan kendala atau permasalahan setelah dilakukan verifikasi. Yuda Maruta melaporkan.
Saudara, KPU Kabupaten Karangasem telah merampungkan verifikasi administrasi 3 bakal pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi tersebut ke publik melalui media cetak dan elektronik. KPU Kabupaten Karangasem telah berhasil merampungkan tahapan verifikasi administrasi berkas persyaratan 3 bakal pasangan calon atau Bapaslon, Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang akan maju pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Hasil verifikasi administrasi ini akan diumumkan secara resmi ke publik melalui media cetak dan elektronik mulai tanggal 13 hingga 14 September 2024 mendatang. Setelah hasil verifikasi administrasi tersebut diumumkan secara resmi, KPU Kabupaten Karangasem akan mempersilahkan masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap hasil verifikasi administrasi ketiga Bapaslon kepala daerah tersebut ke KPU. Kita akan mengumumkan mulai tanggal 13 sampai dengan 14. Ini jadwal untuk kita mengumumkan nanti. Nah, setelah mengumumkan ini nanti bisa melalui di laman KPU atau bisa ke media cetak atau elektronik. Artinya masyarakat masih bisa memberikan tanggapan ya Pak ya? Ya, masih bisa memberikan tanggapan terkait dengan pencalonan ini. Jika nantinya tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka KPU akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 dan pengundian nomor urut calon pada tanggal 23 September 2024. Andi Husain melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jemberana menggelar rapat persiapan pembentukan badan ad hoc khususnya perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk Pilkada 2024 mendatang. Berdasarkan jadwal, perekrutan KPPS akan dimulai dalam waktu dekat dan dilantik pada 7 November 2024 mendatang. Secara keseluruhan, jumlah KPPS yang akan direkrut sebanyak 3.409 orang. Ketua KPU Kabupaten Jemberana Iketut Adi Sanjaya mengatakan, proses perekrutan diawali dengan rapat pembahasan persiapan rekrutmen KPPS. Kali ini, persiapan perekrutan KPPS juga melibatkan Komisi Independen Pemantau Pemilu yang nantinya akan memberikan materi kepada PPS agar memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jemberana menekankan agar petugas KPPS nantinya bekerja secara bertanggung jawab dan profesional karena menjadi ujung tombak pelaksanaan pilkada di lapangan. Tadi disampaikan terkait apa yang harus dilakukan oleh PPS dalam ini sebagai leading sektornya, tetap penanggung jawabnya ada di KPU. Jadi ada sekitar 487 TPS kali 7, jadi 3049 ya kalau tidak salah. Itu yang perlu kita rekrut. Semoga nanti perekrutan ini memang benar-benar dicari KPPS yang memang profesional, kemudian juga netralitasnya, integritasnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Tugas KPPS, sebagaimana kita ketahui, KPPS adalah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan di lapangan. Dan tentunya kami sebagai pengawas pemilu wajib untuk melakukan pengawasan dalam rekrutmen KPPS ini untuk memastikan bahwa KPPS yang dihasilkan oleh KPU nanti adalah KPPS yang berintegritas dan memiliki profesionalisme yang tinggi, dan tentunya dalam proses rekrutmen ini selalu menggunakan mempedomani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian. Kelurahan juga diminta untuk memperhatikan integritas, profesionalisme, serta netralitas. Bawaslu Kabupaten Karangasem mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi sekaligus mensukseskan jalannya Pilkada serentak tahun 2024, salah satunya dengan mendaftar sebagai calon pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Penerimaan pendaftaran pengawas TPS telah mulai dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan Panwascam.
Menurut Koordinator dan Divisi Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Karangasem, IGD Ari Ardana Putra, pendaftaran telah dimulai sejak tanggal 12 September dan akan berakhir pada tanggal 28 September 2024 mendatang. Dirinya pun mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta menyukseskan jalannya pilkada dengan ikut menjadi pengawas TPS. Peran pengawas TPS ini sangat penting dalam mengawasi dan memastikan tahapan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 berjalan jujur dan adil. Saudara-saudara yang sudah berumur minimal 21 tahun dapat ikut berpartisipasi menjadi pengawas TPS. Silakan daftarkan diri Anda ke Sekretariat Pengawas Pemilu Pemilihan di tingkat kecamatan atau mengunjungi laman website Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk menciptakan pemilihan serentak tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk Pilkada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem akan merekrut sebanyak 857 orang pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS yang tersebar di 78 kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Karangasem. Putra Widiarsana melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Buleleng membuka pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara Pilkada 2024. Pendaftaran dimulai dari 12 sampai 28 September 2024. Tahapan perekrutan pengawas TPS di Kabupaten Buleleng juga dilakukan di Kecamatan Buleleng. Menyusul dimulainya tahapan ini, KPU Kabupaten Buleleng mulai melakukan pemasangan pengumuman di titik-titik strategis. Untuk kecamatan, dibuka pendaftaran pengawas TPS berjumlah 212 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan pada pemilu legislatif 14 Februari 2024 yang membutuhkan pengawas TPS mencapai 249 orang. Menurut Ketua Panwascam Kabupaten Buleleng, Idewa Made Sukweker, untuk mencapai kebutuhan tersebut, di masing-masing desa kelurahan akan dijaring 2 kali kebutuhan dari kuota yang ditetapkan. Berbeda dengan pemilu kemarin, karena pemilu kemarin itu memang membutuhkan banyak petugas TPS. Tapi kalau sekarang boleh dikatakan 50%-nya. Jadi jumlah TPS dari KPU itu 211. Belum ditambah 1 TPS nanti di lapas. Jadi 212 mungkin. Jadi tapi kami mengumumkan merekrut di masing-masing desa kelurahan minimal memenuhi kota. Jadi kota itu 2 kali kebutuhan. Setelah pendaftaran dan penerimaan berkas, tahapan akan dilanjutkan dengan pengumuman lulusan administrasi 11 Oktober 2024. Maju dalam kontestasi Pilkada 2024, 3 bakal calon kepala daerah yang sebelumnya merupakan anggota DPRD terpilih diwajibkan untuk mengundurkan diri. 3 anggota dewan yang kini menjadi bakal calon kepala daerah tersebut pun akan segera digantikan oleh pengganti antar waktu. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung yang sebelumnya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Bali maupun anggota DPRD Kabupaten Klungkung diwajibkan mengundurkan diri oleh KPU Kabupaten Klungkung. Bakal calon kepala daerah tersebut yakni Iketut Juliarte yang sebelumnya merupakan anggota DPRD Provinsi Bali, lalu Made Satria yang sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Klungkung, dan Ketut Gunakse yang sebelumnya juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Mereka pun dinyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri lantaran maju sebagai calon kepala daerah. Ketua KPU Kabupaten Klungkung Iketut Sudiana mengatakan pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota ini menjadi kewenangan dari partai politik yang bersangkutan. Kami di Klungkung sendiri akan mengadakan rapat dengan pokja pencalonan untuk terkait dengan pengumuman kami terkait tanggapan masyarakat terhadap kelengkapan administrasi calon, apakah itu ijazahnya, apakah itu surat-surat yang lain terkait dengan keabsahan dan tanggapan masyarakat terkait dengan yang lainnya.
Untuk saat ini, KPU Kabupaten Klungkung tengah melakukan persiapan pergantian antar waktu atau PAW dengan tim Pokja beserta partai politik. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan Bapaslon tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan terpilih sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah. Iketut Kusetiawan melaporkan. Belum memasuki tahapan kampanye, alat peraga sosialisasi atau APS berupa baliho sudah marak terpasang di sepanjang jalan utama. Meski belum ada petunjuk teknis, Bawaslu Kabupaten Tabanan tetap melakukan pengawasan dengan mendata sebaran APS di masing-masing kecamatan dan desa. Alat peraga sosialisasi atau APS kian marak terpasang di sepanjang jalan utama Kabupaten Tabanan. Bahkan sejumlah baliho terlihat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon atau paslon pada Pilkada Tabanan 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, meski belum ada petunjuk teknis atau juknis, Bawaslu Kabupaten Tabanan tetap melakukan pengawasan dengan mendata sebaran APS di masing-masing kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Tabanan juga melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan pengawas Kelurahan Desa atau PKD untuk menjaga kondusivitas di tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa. Kami di Bawaslu itu adalah melakukan pengawasan terhadap baliho ataukah APS. Kita belum bisa memberikan nama sesungguhnya sekarang karena PKPU berkaitan dengan kampanye dan juknis itu juga belum ada. Nah, walaupun demikian, nah itu artinya kami di Bawaslu belum punya ranah kewenangan untuk mengambil tindakan itu. Namun demikian kita menyadari bahwa suasana ini kan kondusif, itu harus kita jaga bersama. Kami juga bersama menggerakkan teman-teman di kecamatan, di desa untuk mendata. Diharapkan permasalahan APS dapat diselesaikan dengan koordinasi dan pembinaan, baik dari pihak KPU, Bawaslu, Parpol, dan peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada 2024 Tabanan. Hal ini agar tidak melanggar regulasi dan aturan undang-undang yang berlaku pada perhelatan Pilkada Tabanan 2024. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Denpasar belum melakukan penertiban alat peraga sosialisasi APS bakal calon kepala daerah yang terpasang di sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Denpasar. Penertiban APS ini akan dilakukan setelah penetapan bakal calon kepala daerah oleh KPU Kota Denpasar. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak November mendatang, sejumlah alat peraga sosialisasi dari bakal calon kepala daerah Bali maupun Kota Denpasar terlihat di sebagian besar ruas jalan. Keberadaan APS tersebut dibenarkan sepanjang tidak dipasang di area terlarang dan tidak melanggar estetika lingkungan kota. Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Ana Agung Ngurah Bawenendra mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan penertiban terhadap APS tersebut. Penertiban akan dilakukan setelah adanya penetapan dan APS tersebut akan digantikan dengan alat peraga kampanye APK. Untuk APS ini sekarang kan sudah ada baliho-baliho sudah terpasang kan untuk calon wali kota. Itu masih dalam toleransi lah pemasangannya. Kita akan terus pantau, jangan sampai nanti mempergunakan atau mengganggu di fasilitas umum yang memang benar-benar tidak diperbolehkan secara peraturan daerah. Penertiban APS ini akan bekerja sama dengan Bawaslu Denpasar dan berharap kepada tim sukses dari masing-masing bakal pasangan calon untuk menurunkan APS tersebut secara mandiri. Bakal pasangan calon kepala daerah Provinsi Bali maupun Kota Denpasar masing-masing terdiri dari 2 bakal pasangan calon. Haris dan Nyoman Bude melaporkan. KPU Kabupaten Karangasem telah mengajukan pengadaan logistik untuk Pilkada 27 November 2024 mendatang. Selain itu, KPU Kabupaten Karangasem juga akan melakukan memilah logistik untuk bekas Pilpres dan Pileg 14 Februari lalu untuk pemusnahan sesuai aturan. Menjelang pelaksanaan Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 mendatang, berbagai tahapan terus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karangasem, termasuk pengadaan logistik pemilu yang sudah diajukan ke KPU RI.
Sementara itu, KPU Kabupaten Karangasem mulai Sabtu 14 September 2024 akan melakukan pemilahan logistik bekas Pilpres dan Pileg Februari 2024 lalu, yakni melakukan pemilahan logistik kategori arsip dan non-arsip untuk selanjutnya dikemas sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan aturan, logistik sekali pakai berupa kotak suara, bilik suara, sampul, formulir dan jenis logistik lainnya tersebut baru dapat dilelang setelah 2 tahun. Terkait dengan rencana pengelolaan logistik sesuai dengan surat Sekjen KPU RI nomor 3002, yang mana kita sebagai pengelola aset, terutama pasca logistik ini, ada memang logistik yang akan kita kelola. Nah, dalam pengelolaan ini kita akan membagi logistik itu menjadi 2 kategori arsip dan yang non-arsip. Pada Sabtu 14 September, seluruh kotak suara bekas Pilpres dan Pileg Februari 2024 lalu akan dibongkar dan dikeluarkan isinya dengan disaksikan oleh petugas dari kepolisian, Bawaslu Kabupaten Karangasem, dan instansi terkait lainnya. Andi Husain melaporkan. Saudara, 4 perampok bersenjata asal Meksiko atas kasus penembakan terhadap seorang warga negara Turki divonis 3 tahun 10 bulan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin gue jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. Gue man ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya money politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang janiman, gumi subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Guna mendukung program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Digital terhadap pengembangan destinasi wisata kekinian, Universitas Dianapura Undira Bali melakukan pendampingan pembinaan akademis dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Lalang Linggah.
Program Pemberdayaan Kemitraan PKM Universitas Dianapura Undira Bali melakukan pengembangan dan pendampingan akademis pengelolaan destinasi wisata kekinian di Banjardinas Bukit Tumpeng, Desa Lalanglingga, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Ketua Tim PKM sekaligus dosen studi manajemen Undira Bali, Dermawan Waruwu menjelaskan, selain sebagai pelaksanaan PKM, kegiatan ini juga mendukung program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah DRTPM untuk mengembangkan destinasi wisata kekinian melalui pendampingan tim Undira dalam pemberian sarana pendukung, bimbingan akademis, serta pengembangan wisata kepada masyarakat, sehingga bermanfaat dalam mengelola potensi desa yang ada, baik alam, budaya, dan hasil pertanian untuk kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pendampingan ini menjadi bakti studi Universitas Dianapura untuk pariwisata Bali, khususnya peningkatan serta pengembangan wisata tingkat desa. Nah, inilah salah satu bentuk yang bisa kami berikan dan beberapa alat untuk bisa menambah semangat masyarakat, kelompok masyarakat di sini, yaitu Kaoman Bukit Tumpeng ini untuk mengembangkan potensi mereka. Ini adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi lain yang ada di Desa Lalalingga secara khusus dan pada umumnya di Provinsi Bali. Suatu hal yang sangat luar biasa, jadi kita punya potensi kalau tidak dilakukan kerjasama mustahil. Kiranya itu akan berjalan secara profesional sesuai dengan yang kita harapkan. Ini harapan kami selanjutnya bagaimana kemudian kami dikelilingi oleh potensi yang cukup tinggi ya. Nilainya cukup tinggi, itu betul nanti bisa kami kelola. Diharapkan pendampingan bimbingan menjadi motivasi masyarakat Desa Lalanglingga agar mampu bersaing dan mengembangkan desanya menjadi destinasi wisata kekinian yang berkualitas, serta menarik untuk dikunjungi wisatawan. Wayan Suwantre melaporkan. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-22, Rumah Sakit Daerah RSD Mangusade menggelar kegiatan Hospital Tour sebagai upaya mendorong kerjasama dan kepedulian antar organisasi kepala daerah OPD di Kabupaten Badung untuk memberikan masukan terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit termasuk bekerja sama dalam membantu pasien yang tidak mampu. Kegiatan Hospital Tour Rumah Sakit Daerah RSD Mangusade dalam memperingati HUT ke-22 ini diikuti jajaran organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Badung. Direktur RSD Mangusade, Dr. Iwayan Darte mengatakan, kegiatan ini digagas untuk tujuan kebersamaan, mengingat Rumah Sakit Mangusade adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Badung yang diperuntukkan melayani kesehatan seluruh masyarakat. Melalui kegiatan Hospital Tour ini diharapkan mampu mendorong kerjasama dan kepedulian antar OPD di Kabupaten Badung untuk memberikan masukan, termasuk membantu para pasien dengan kondisi tidak mampu, sesuai dengan tema HUT, Go Together, Go Further. Para peserta tur yang merupakan perwakilan dari masing-masing OPD dalam kegiatan tur terbagi dalam beberapa kelompok. Mereka diajak berkeliling meninjau setiap ruangan rumah sakit, meliputi ruang UGD, ruang poliklinik, hingga ruang perawatan pasien. Pada kesempatan ini, sejumlah pasien yang dirawat di RS Mangusade menerima bingkisan tali kasih dari perwakilan OPD. Hospitality Tour ini adalah dalam rangka kegiatan ulang tahun Rumah Sakit Mangusade yang ke-22 dengan tema Go Together, Go Further, yang artinya mari bersama melangkah-langkah bersama untuk dengan niat baik demi kebaikan. Tujuannya adalah hanya untuk bagaimana kita bersama-sama melangkah memaju ke depan dan mohon masukan nanti kepada OPD untuk peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Mangusade. Melalui peran dan kerjasama jajaran OPD, pengembangan layanan Rumah Sakit Mangusade milik pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat menjadi salah satu rumah sakit unggulan di Bali. Indra Wijaya melaporkan. DPRD Kabupaten Klungkung periode 2024-2029 menggelar rapat paripurna perdana dengan agenda penetapan unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Hingga rapat tersebut digelar, Partai Golkar belum menyetorkan nama pimpinan ke Sekretariat DPRD Klungkung.
Dalam rapat paripurna perdana tersebut, DPRD Klungkung menetapkan Anak Agung Gede Anom dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, mengingat PDIP merupakan partai peraih suara tertinggi di Klungkung. Sementara untuk posisi Wakil Ketua diisi oleh wakil dari Partai Gerindra, yakni Wayan Baru, dan wakil dari Partai Golkar yang namanya belum diajukan ke Sekretariat DPRD Klungkung. Untuk saat ini, DPRD Klungkung masih menunggu usulan nama yang diajukan oleh Partai Golkar. Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gede Anom memastikan, meski belum ada nama Wakil Ketua DPRD Klungkung dari Partai Golkar maupun susunan fraksi Golkar DPRD Klungkung, hal tersebut tidak akan menghambat kegiatan DPRD Klungkung. Untuk surat pengantar dari DPD Golkar, maka rapat paripurna penetapan pimpinan sementara sesuai dengan surat edaran itu boleh dilaksanakan tanpa ada Golkar. Nantinya kami selaku pimpinan sementara maupun pimpinan definitif nantinya kalau sudah turun tetap berkewajiban nanti memproses. Kalau memang sudah masuk kita akan paripurna. DPRD Klungkung periode 2024-2029 terdiri dari 30 kursi dari 5 fraksi. Fraksi PDI Perjuangan diketuai Iwayan Misne terdiri dari 13 kursi, termasuk Partai Perindo yang ikut bergabung. Fraksi Gerindra diisi 8 anggota diketuai Iwayan Widiana. Fraksi gabungan PSI dan Nasdem dengan Ketua Nyoman Sukirte, serta fraksi Hanura dengan 3 anggota yang diketuai Ikomang Krisna Nata Waisnawa. Ketua DPRD Klungkung berharap Golkar segera menyetorkan nama-nama agar kelengkapan Dewan segera terbentuk. Iketut Setiawan melaporkan. Saudara, hampir 10.000 pelanggan PDAM di 5 kecamatan di Karangasem mengalami krisis air bersih pasca matinya aliran air PDAM di wilayah tersebut. Di Kecamatan Kubu, air PDAM ini justru mati pada saat musim kemarau panjang. Sejak 2 pekan terakhir, aliran air PDAM di 5 kecamatan di Karangasem mati pasca putusnya sambungan pipa air Telaga Waje di Banjar Ketket, Desa Selat, Kecamatan Selat, Karangasem. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Bebandem, Manggis, Abang, Karangasem, dan Kubu. Akibatnya hampir 10.000 pelanggan PDAM Perumda Giritoh Langkir Karangasem di 5 kecamatan tersebut mengalami krisis air bersih. Kondisi terparah dialami oleh pelanggan PDAM di Kecamatan Kubu, mengingat matinya air PDAM ini justru terjadi saat kemarau panjang. Bahkan warga setempat mengaku matinya air PDAM ini sudah terjadi hampir 3 minggu. Sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, pihak PDAM setiap harinya melakukan dropping air bersih ke pelanggan yang terdampak matinya air PDAM tersebut. Namun warga atau pelanggan yang tidak memiliki tempat penampungan mengaku kesulitan untuk menampung air. Bu Komang, sudah berapa lama mati airnya, Bu? Ya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya? Yeah. Ya ada, cuman namanya kita masyarakat pas yang tutup kan enggak ada pemberitahuan jadinya. Ya terpaksa saya telepon suruh bawain air. Kebetulan saya punya bak penampungan. Ya untung saya punya bak penampungan. Kalau enggak punya itu kesulitan kita MCK. Sementara itu pihak PDAM membenarkan gangguan aliran bersih yang terjadi di 5 kecamatan akibat bocornya pipa UPTD Telaga Waje dan pipa milik BWS Bali Penida tersebut. Ke pipa Telaga Waje yang bocor berukuran 630 mm. Untuk perbaikan sudah dilaksanakan sejak 2 hari setelah kebocoran, namun karena lokasi yang berada di bawah jurang mengakibatkan perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pihak PDAM menyebutkan pipa Telaga Waje yang bocor tersebut berukuran 630 mm dan tengah diperbaiki oleh UPTD Telaga Waje dan BWS Bali Penida. Namun karena lokasinya yang berada di bawah jurang mengakibatkan perbaikannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Andi Husain melaporkan. 4 anggota kelompok bersenjata asal Meksiko divonis 3 tahun dan 10 bulan penjara atas kasus penembakan terhadap seorang warga negara Turki berinisial MT di sebuah villa di Canggu, Kabupaten Badung.
Merampok dan menembak warga Turki, 4 WNA asal Meksiko divonis 3 tahun 10 bulan penjara pada sidang agenda putusan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pimpinan Iputu Suyoga, para terdakwa terbukti secara sah bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 365 ayat 2 ke-1, kedua, dan keempat KUHP pada dakwaan alternatif kedua. Terdakwa pun mengajukan agar dapat ekstradisi atau ditahan di negara asal. Atas pengajuan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan hal tersebut karena di luar ranah kewenangan Majelis Hakim. Penasehat hukum terdakwa FX Joniono Raharjo mengatakan ekstradisi memang tidak dapat dilakukan di daerah, mengingat hal tersebut menjadi kewenangan Kemenkumham. Untuk para terdakwa yang juga memiliki pengacara dari Meksiko, dirinya akan berkoordinasi bersama konsulat Meksiko di Bali. Koordinasi ke sana saya, ya sama konsulat, kan konsulat selalu memantau juga. Ya kelakuan mereka di sini gimana, tapi konsulat memantau betul. Maka tiap hari, tiap sidang, tiap apa dia mesti WA saya gimana hasilnya. Kan kita juga harus memperhatikan itu sebagai negara Indonesia, kan misalnya konsulat kalau kelakuan tidak baik kan lagi kita juga nggak bagus itu. Dalam putusannya, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa selama 4 tahun. Gung Nanda melaporkan. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Nyoman Sukene, terdakwa kasus pemeliharaan landak Jawa, dari Lapas Kerobokan menjadi tahanan rumah. Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar membawa kabar baik bagi pria asal desa Bongkase Pertiwi, Abian Semal Badung, Nyoman Sukene. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ide Bagus Bamadewa Patiputra memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengalihan penahanan dari Lapas Kerobokan menjadi tahanan rumah. Pertimbangan utama pengabulan permohonan ini adalah status terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan istri dan kedua anaknya. Keputusan tersebut disambut sukacita oleh terdakwa serta masyarakat Desa Adat Bongkase Pertiwi yang memenuhi ruang sidang untuk memberikan dukungan moral. Jaksa Penuntut Umum IGD Gatot Haryawan mengatakan terdakwa wajib melaporkan diri kepada jaksa selama masa tahanan rumah. Pihak kejaksaan akan memantau secara ketat dan mengantarkan terdakwa dari rutan langsung ke rumahnya. Tuntutan ini akan diajukan berdasarkan pasal 21 ayat 2 huruf A, Junto pasal 40 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan satwa. Permohonan penahanannya dia itu dikabulkan dengan pengalihan jenis tahanan rumah, tadinya ke tahanan hutan. Nah, itu ada permintaan dari keluarga korban, keluarga terdakwa di sini agar karena terdakwa ini merupakan terlalu keluarga, jadi atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan pengalihan jenis tahanan jadi tahanan rutan jadi tahanan rumah. Gitu. Penasehat hukum Gede Pasek Suwardika juga mengatakan kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memelihara hewan, terlebih jika hewan tersebut dilindungi. Prosesnya sebenarnya sederhana aja. Ini kasus yang memang sebenarnya tidak perlu di ruang sidang ini sebenarnya. Tapi karena di ruang sidang ini kita anggap pembelajaran bagi kita semua. Pertama, aparat jangan sedikit-sedikit mau main penjara. Kemudian kita semua juga jangan gampangan memelihara binatang yang siapa tahu nanti ternyata itu dilindungi, kan begitu. Jadi semua kita belajar dari kasus ini gitu. Kini terdakwa dapat kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya meski harus menjalani kewajiban menghadiri persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Gung Nanda melaporkan. Maria Natalia Londa kembali sumbangkan emas untuk cabang olahraga atletik pada nomor lompat jauh PON 21 di Medan, Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen Pekan Olahraga Nasional sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ini
adikku. Umurnya cuma beda 1 tahun dariku. Tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting. Gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Pemirsa TVRI Bali dimanapun berada. Nah, hari spesial, hari bahagia, kembali berjumpa dalam acara Harmoni. Hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saudara atlet lompat jangkit dan lompat jauh andalan Bali, Maria Natalia Londa, mempersembahkan medali emas untuk yang kelima kalinya di nomor lompat jauh setelah mampu melakukan lompatan sejauh 6,44 meter. Cabang olahraga atletik PON Aceh Sumut 2024 di Stadion Madya Atletik Sumut Sports Center menyelesaikan lomba nomor lompat jauh putri. Atlet andalan Bali, Maria Natalia Londa, belum mampu tersaingi lawan-lawannya di nomor tersebut dan memastikan medali emas setelah berhasil melakukan lompatan sejauh 6,44 meter. Medali emas Maria di nomor lompat jauh merupakan medali emas kelima sejak Maria membukukannya tahun 2008 pada PON ke-16 di Provinsi Riau. Medali emas Maria ini merupakan persembahan yang terakhir pada PON karena pada cabur atletik untuk nomor lompat jauh batas usia atlet 35 tahun. Walaupun belum pecah rekor PON, sisa 2 cm lagi, tapi masih dikasih izin untuk emas kelima di nomor lompat jauh dari 5 kali PON. Terima kasih juga untuk seluruh masyarakat Bali dari PON 2008, 12, 16, 21, 24. Masih dikasih izin sama Tuhan untuk medali emas di nomor lompat jauh dipertahankan. Doakan saya untuk nomor lompat jangkit terakhir nanti di tanggal 16. Maria Londa masih memiliki kesempatan untuk merebut medali emas di nomor lompat jangkit yang akan dilombakan mulai Senin 16 September 2024 di Stadion Madya Atletik Sports Center Medan, Sumatera Utara. Igusti Ngurah Mertayase melaporkan. Cabang olahraga dance sport PON ke-21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara telah menyelesaikan seluruh nomor dan kelas yang diperlombakan. Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, IO di Bali, mencatat prestasi gemilang dengan membukukan 7 medali. Lomba cabang olahraga dance sport bertempat di Hotel Santika Premier Diandra, Medan, Sumatera Utara. 7 medali yang dibukukan tim dance sport Bali, yakni 2 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu. 2 medali emas diraih atlet IO di Bali, Igusti Ngurah Aditya Suryabayu bersama Niputu Arcisya Anandari Wandira di nomor amateur standard dan nomor FFA quick step. Sedangkan medali perak diraih Inyoman Surya Rama Aditya bersama Ana Agung Sagung Nismaria Nanda di nomor FFA Slow Foxtrot.
Sementara 4 medali perunggu masing-masing diraih Bagus Made Subawadana bersama Putu Lakshita Cika Banuwati di nomor FFA Waltz, Kadek Yoga Wiratama bersama Niputu Ardia Widasari FFA Tenggo, Nyoman Wahyu Danadiaksa Brinanda Parahita, dan Felicia FFA Samba, serta Ikomang Arta Kesumajaya dan Mas Ayuri Shita Devi FFA Jive. Sekjen PP IODI yang juga Dewan Kehormatan IODI Bali, Made Suparmi, mengapresiasi penampilan atlet-atlet Pulau Dewata yang bersaing dengan atlet SEA Games dengan memberi prestasi melampaui target 1 medali emas. Kami sangat berharap support dari KONI Provinsi Bali khususnya bisa selalu memberikan pembinaan-pembinaan sehingga prestasi dance sport tetap terjaga dan continue kita mengadakan lomba-lomba di provinsi. Jadi kami sudah berbuat dengan maksimal, tentunya kemarin kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita dan target kita. Cabang olahraga dance sport PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara memperebutkan 21 medali emas dan raihan medali hampir merata di seluruh daerah. Igusti Ngurah Mertayasa melaporkan. Cabang olahraga rugby memecahkan kebuntuan medali emas kontingen Bali di Aceh pada hari ketiga PON ke-21 2024 di Aceh dan Sumut. Medali emas cabang olahraga rugby merupakan medali emas pertama bagi kontingen Bali di Aceh yang sebelumnya hanya mampu meraih medali perak dan perunggu. Nimade Luciana Gustanti dan kawan-kawan menjadi penentu medali emas pertama kontingen Bali setelah dalam pertandingan babak final mengalahkan tim kuat dari daerah istimewa Yogyakarta. Dalam pertandingan babak final yang berlangsung di lapangan rugby Lambung, Banda Aceh, para pemain putri Bali ini tidak memberi kesempatan tim rugby DIY mendominasi permainan. Hingga 2 kali babak, tim rugby putri Bali meraih skor meyakinkan 31-5. Ketua KONI Bali, Gusti Ngurah Oke Darmawan, mengapresiasi torehan medali emas cabang olahraga rugby dan ini merupakan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya nangis melihat nangis, luar biasa perjuangan yang betul-betul perempuan seperti itu. Dan memang begitulah kalau untuk jadi juara kan, udah gampang gitu kan. Jadi ini jadi full body contact semua, apapun bisa yang dia lakukan semuanya ternyata tidak hanya dia itu fisik saja yang penting, jadi artinya keberanian itu harus ada juga kan. Nah ini satu hal yang luar biasa. Kemenangan tim rugby putri ini menjadi langkah awal prestasi pada PON. Medali emas tim putri ini merupakan pencapaian perdana bagi rugby Bali dan menjadi bukti kemajuan program pembinaan. Juga untuk atlet di PON ini adalah gabungan dari senior dan junior yang dimana kita regenerasi sudah kita laksanakan. Semoga ini bisa berlanjut. Harapannya juga atlet juga tidak mudah puas, yang terutama yang masih muda, yang juga merupakan bintang-bintang adalah yang masih muda sebenarnya posisinya. Jadinya di sana kita mempersiapkan semoga pondasi ke depan juga semakin kokoh sehingga tidak mudah puas, sehingga yang kita kisah ke depannya kita bisa memperbaiki lagi apa yang kita lakukan di Aceh. Wih, bangga, senang banget karena ini adalah emas pertama kita di PON setelah kemarin kita gagal di semifinal di Papua, PON Papua. Jadi sekarang kita mau ukir sejarah untuk rugby Bali. Kita nggak boleh berpuas diri sampai di sini, akan ada pertandingan hebat selanjutnya. Jadi kita harus tetap semangat, tetap perjuangkan semuanya, yaitu emas untuk Bali. Dalam PON 21 Aceh Sumut, tim rugby Bali ikut dalam 2 nomor pertandingan dari 4 nomor yang dipertandingkan. Sementara tim putra gagal meraih medali setelah kalah dari tim Kalimantan Timur. Sutarno melaporkan. Pelatih judo Bali Agus Putra Atnyana mengakui persiapan yang minim dan kondisi atlet cedera membuat perolehan medali tim tersebut masih kurang memuaskan di nomor perorangan PON 21 Aceh Sumut 2024. Pelatih judo Bali Agus Putra Atnyana mengatakan hal ini jauh dari target yang ditentukan dengan raihan 1 medali emas. Sebelumnya judo Bali keluar sebagai juara umum pada PON Papua. Ia mengaku ada 5 atlet Bali yang tergabung dalam pelatnas judo, namun mereka dalam kondisi cedera serta tidak bugar saat pulang ke Bali. Ia mengatakan Bali hanya meraih 1 medali emas dari Gede Ganding Kalbu di nomor perorangan minus 100 kg putra. Lalu 4 medali perak dipersembahkan oleh Gede Agastia di nomor plus 100 kg putra
Imade Sastra Dharma di nomor minus 90 kg putra, Nikomang Sri di nomor minus 57 kg putri, dan Dewa Ayumira di nomor plus 78 kg putri. Kemudian 3 medali perunggu dari Ikomang Ardiarta di nomor minus 81 kg putra, Nikadek Desi di nomor minus 45 kg putri, dan Fania Farid di nomor minus 78 kg putri. Agus Putra menambahkan hasil medali yang didapatkan di PON Aceh Sumut ini akan menjadi evaluasi besar bagi internal PJSI Bali. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Masih adakah kejujuran di hati kita?
Pemerintah terus mengoptimalkan potensi digital saat ini yang terus berkembang. Salah satunya melalui penetapan Desa Penglipuran Bangli sebagai percontohan desa yang siap mengimplementasikan nilai-nilai revolusi mental pada era digital. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyebarkan nilai-nilai positif revolusi mental, sehingga generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai positif revolusi mental. Dipilihnya Desa Penglipuran menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi digital untuk menyebarkan nilai-nilai dan karakter Indonesia. Menurutnya, generasi Z sebagai penerus kepemimpinan Indonesia perlu dibekali dengan karakter Pancasila yang mencakup 3 nilai utama revolusi mental, meliputi etos kerja, integritas, dan gotong royong. Generasi muda juga harus memiliki cara pikir dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ataupun pelatihan kepada generasi digital untuk memotret best practice, praktek-praktek baik dari gerakan revolusi mental yang ada di masyarakat. Sehingga nanti best practice revolusi mental yang ada di masyarakat itu ditebarkan di media digital oleh generasi digital yang kita latih. Kegiatan generasi digital revolusi mental di Desa Penglipuran diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi digital Indonesia. Dengan 139 juta pengguna internet di Indonesia, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan hal-hal positif. Ibu Turatna melaporkan. Dan berikut saudara, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 14 September 2024 yang akan disampaikan oleh Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Loh Eka Arisanti. Halo pemirsa TVRI Bali, berikut ini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali berlaku tanggal 14 September 2024. Untuk wilayah Bali diperkirakan secara umum berawan, namun berpeluang hujan dengan intensitas ringan di Bali bagian timur. Untuk suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Perlu diwaspadai tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter yaitu di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga di Samudra Hindia Selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari BMKG. Selanjutnya kembali ke studio TVRI dan terima kasih. Dan saudara, demikianlah Bali hari ini. Ya, tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.